Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dan mendengarkan renungan singkat with SS. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga menjadi berkat untuk sekeliling kami Bapa. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman-Mu ini Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan singkat pada malam hari ini saya ambil dengan tema menjadi dewasa dalam Kristus yang terambil dari 1 Korintus 14 ayatnya yang 20 yang berbunyi, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu." Dewasa bukanlah pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Meski usianya bertambah, belum tentu cara pikir juga bertambah matang. Karena ada orang yang usianya tinggi, ada orang yang sudah berumur tetapi tidak memiliki sikap dan pola pikir yang dewasa, melainkan kekanak-kanakan. Di sisi lain pun ada yang usianya masih muda, masih belasan, mungkin menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nah, apa sih makna menjadi dewasa bagi orang Kristen? Menjadi dewasa bagi orang Kristen berarti kita bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir saja, tetapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus, bukan sesuatu yang diperoleh secara instan. Kita harus selalu ingin belajar, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kita memutuskan menjadi murid Yesus yang sejati dan mengikut Tuhan, kita ibarat bayi yang baru lahir, dan nutrisi terbaik untuk bayi adalah air susu murni. Demikian pula kita menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita harus mengisi diri dengan hal-hal murni, yaitu belajar menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita sering berdoa, belajar membagikan iman kita dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan, menjadi berkat untuk sekeliling kita, membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan, menjadi berkat, menarik teman-teman kita yang sudah jauh dari Tuhan untuk kembali ke jalan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Takut akan Allah dan berpegang dalam segala hal. Belajar taat, berserah, dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Karena pastinya di dalam dunia ini, untuk kita belajar taat, untuk kita belajar berserah, untuk kita melakukan hal yang benar, itu banyak tantangan, banyak kesulitan, baik dari teman, mungkin dari keluarga, dari lingkungan. Tetapi kalau kita berpegang kembali kepada firman Tuhan, maka segala hal yang sulit itu akan menjadi gampang. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, jangan pernah longgar dalam firman Tuhan. Kemauan belajar adalah salah satu syarat dalam bertumbuh. Tidak ada kata cukup untuk belajar. Belajar menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap harinya. Jangan merasa puas dengan pencapaian kita selama ini, yang saya hari ini sudah melakukan ini, saya merasa cukup. Kita terus untuk belajar, karena tidak ada kata berhenti untuk belajar. Jadi belajarlah tanpa henti seumur hidup kita, agar kita dilengkapi dan disempurnakan di dalam Tuhan. Selanjutnya ada bertumbuh ke arah Kristus. Untuk menjadi Kristen yang dewasa, kita harus bertumbuh semakin mirip dengan Kristus, sesuai dengan kebenaran yang kita terima.
Bertumbuhlah senantiasa, bukan supaya dilihat orang, supaya diperhitungkan, dipercaya maju ke mimbar atau menjadi pemimpin. Bertumbuhlah karena kasihmu kepada Tuhan, oleh kerinduan untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Bukan karena kita untuk dipandang orang, bukan karena kita untuk dilihat hebat oleh sekeliling kita, tetapi kita harus bertumbuh karena kasih kita kepada Tuhan. Bertumbuh dalam karakter dari yang tadinya selalu ingin menyenangkan orang lain, kita lebih fokus untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan. Kita lebih tekun dan pantang menyerah menghadapi masalah dan tantangan hidup. Bertumbuh dalam kebiasaan yang baik, misalnya kita tidak melewatkan ibadah minggu, persekutuan, bimbingan, atau saat teduh bersama keluarga, atau saat teduh sendiri mungkin, dan waktu berkumpul bersama saudara-saudari seiman. Bertumbuh dalam kasih, kita mengasihi dengan tulus tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih antar sesama tanpa syarat, bahkan rela berkorban dan mudah mengampuni. Karena saya tahu bahwa untuk mengampuni mungkin itu susah, karena saya pun seperti itu. Tetapi kita diajarkan dalam kasih Tuhan untuk menjadi dewasa dalam Kristus itu harus mudah untuk mengampuni sesama. Bertumbuh dalam cara pikir, kita tidak lagi memakai skatmur dunia, tetapi fokus pada perkara-perkara Allah. Tidak sibuk memikirkan hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal-hal sepele. Tidak berpikir sederhana dengan cara pikir yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memiliki pola pikir yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tidak mengikuti pola pikir duniawi, tidak mengikuti pola pikir yang membawa kita ke jalan yang tidak benar. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita malah harus yang menarik orang yang jauh dari Tuhan untuk kembali ke jalan Tuhan. Lalu bertumbuh menjadi ciptaan baru. Kita meninggalkan manusia lama sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ketika kita memiliki hati yang selalu mau belajar dan bertumbuh, kita akan bertransformasi menjadi pribadi yang seutuhnya berbeda. Jangan biarkan dunia membentuk kita, tetapi biarkan Tuhan yang membentuk kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Dengan kedewasaan rohani, kita bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan juga dapat membantu orang lain untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Demikian firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bagikan ke sesama kami dan menjadi berkat untuk sekeliling kami. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa, berikanlah mereka kesehatan, lancar dalam pekerjaannya, apapun yang menjadi pergumulan permasalahan mereka, Engkau turut campur tangan Bapa. Berkatin juga kami, berikanlah kami kesehatan, apapun menjadi permasalahan kami, Engkau turut campur tangan untuk menyelesaikan permasalahan kami. Berkatin juga gereja kami GBDI Sukalembah Hijau, apapun yang menjadi rencana-rencana gereja ini, Kau yang bekerja Bapa, berkatin juga pendeta, baik keluarganya Bapa, Bapak Gembala, berikanlah mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami Bapa, pulihkan bangsa dan negara kami, jauhkan dari mara bahaya, peperangan, penyakit yang semakin menular Bapa. Biarlah Engkau dapat memulihkan bangsa negara kami seperti sedia kala, biar kami dapat hidup normal kembali Bapa. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan yang baik, Engkau yang memberikan kami kehidupan Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom.